Bapa yang kami sembah, puja dan puji di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur kami sudah boleh memuji, memuliakan namamu, menaikkan syukur kami, menyembahmu Tuhan. Dan Engkau sudah bertata di atas pujian kami. Kami sudah mendengarkan kesaksian. Kami tahu semuanya oleh karena kasih, kemurahan, anugerah, dan pertolongan Tuhan. Saat sore hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Sebelumnya kami mohon ampun Bapa atas setiap pelanggaran, kesalahan, dan dosa-dosa kami umat-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk boleh menerima kebenaran firman. Roh Kudus tolong kami, beri kami hikmat dan pengertian-pengertian yang baru, agar kami dapat mengerti, memahami, dan terlebih lagi kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Sehingga firman itu boleh terus bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami, dan namamu dipermuliakan. Urapi hambamu, urapi kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. 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 Ya, shalom, selamat sore. Puji Tuhan semua diberkati. Amin. Kita akan masuk kepada pembacaan firman Tuhan. Kita akan baca dari kita akan baca dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Sudah dapat? 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Satu ayat saja. Jelas di sini dikatakan bahwa 1 Timotius 4 ayat 12 ini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ayat firman Tuhan ini saya tekankan di bagian yang ke B. Bagian B-nya adalah jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi ini kita diminta sebagai orang-orang yang percaya Yesus, kita diminta untuk menjadi teladan. Menjadi teladan dalam hal apa? Nah, dalam hal-hal tadi. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Kita harus menjadi teladan. Lampunya mungkin. Iya. Oke, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, 1 Yohanes 2 ayat 6. Saya bacakan buat kita semuanya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ini 1 Yohanes 2 ayat 6 ini jelas dikatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus,
dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kita harus hidup seperti Kristus telah hidup. Artinya kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi teladan seperti Kristus sudah meninggalkan teladan kepada kita. Jadi 1 Yohanes 2 ayat 6 ini jelas mengatakan, barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Teladan Yesus itu harus kita ikuti. Dan Filipi pasal 3 ayat 17 saya bacakan. Filipi pasal 3 ayat 17. Filipi pasal 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah, ini semua tentang teladan. Paulus mengatakan bahwa saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi kita harus hidup meneladani rasul-rasul atau murid-murid Yesus. Kita lebih lagi kan harus hidup meneladani tadi 1 Yohanes 2 ayat 6 yang mengatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Teladan apa sih yang Yesus tinggalkan buat kita? Coba kita perhatikan yang pertama dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dikatakan di bagian B-nya bahwa jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi kita diminta untuk jadi teladan seperti Yesus sudah juga menjadi teladan. Amin. Yesus katakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Yang pertama yaitu dalam perkataanmu. Yesus memberikan teladan kepada kita dalam perkataan. Yesus tidak pernah memaki orang. Yesus tidak pernah menghujat orang. Yesus tidak pernah bergosip. Yesus tidak pernah mengutuk orang. Yesus tidak melakukan hal-hal yang jahat lewat mulutnya. Dia selalu menyampaikan firman kebenaran, yaitu Injil Kerajaan Allah, Injil tentang keselamatan. Itu yang selalu Yesus sampaikan kepada semua orang, baik kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, dan semua orang-orang yang mengikut dia, termasuk murid-muridnya. Dia selalu menjadi teladan dalam perkataan. Dia selalu memperkatakan yang baik bahkan kepada orang-orang yang membenci, kepada orang-orang yang memusuhi, kepada orang-orang yang memfitnah, bahkan kepada orang-orang yang mau menganiaya dia. Dia tidak pernah mengeluarkan perkataan yang buruk, tetapi dia selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, yaitu kebenaran yang keluar dari mulut Allah. Firman yang hidup, itu yang dia keluarkan. Nah, ini yang harus jadi teladan buat kita. Saya kagum sama seorang pendeta yang sedang viral sampai hari ini. Semua orang yang datang berobat ke Balikpapan, ke Pastor Andi Simon, mereka dari agama apapun, mau Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, atau orang ateis sekalipun, enggak ada satupun yang dia memperkatakan kata yang tidak baik. Dia selalu berkata, silakan. Kalau ini hari ini dia waktunya melayani, dia akan layani. Tapi kalau dia bilang, kalau waktu ini dia tidak bisa seperti beberapa waktu lalu, dia sempat bahkan di YouTube, dia katakan, jangan dulu datang, karena situasinya sedang tidak baik, kondisi COVID-nya sedang meningkat. Jadi kita harus hormati Satgas COVID yang melarang supaya tidak terjadi penyebaran, kita harus ikuti itu. Tapi dia mengeluarkan perkataan yang baik. Dan semua orang menerimanya. Sekalipun yang sudah datang, terlanjur datang, dan berhari-hari harus menunggu, mereka rela. Tidak satupun kata yang buruk keluar dari mulut Pastor Andi Simon. Agama apapun, dia tidak bilang, karena kau Islam enggak, karena kau Hindu, karena kau Buddha, karena kau ateis, kau tidak perlu datang ke sini, aku tidak mau. Enggak pernah. Semua orang diterima, disambutnya dengan baik. Ini teladan perkataan yang baik. Dan teladannya yang luar biasa adalah dia selalu bilang, sakit apa? Oke, mari. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Selalu dengan perkataan yang benar memuliakan Yesus. Dengan nama Yesus, orang-orang itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Perkataan berkat, perkataan yang memuliakan nama Yesus.
In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Kepada siapapun, kepada sakit apapun, dia hanya berkata in Jesus name. Dengan iman dia melakukannya, karena dia menerima urapan dari Tuhan secara khusus. Dia dapat melakukannya. Banyak pendeta di Indonesia, ada puluhan ribu, bahkan mungkin ada ratusan ribu pendeta di Indonesia. Tapi tidak ada yang seperti Pastor Andi Simon. Bahkan Pastor Niko Nyotor Harjo saja tidak bisa seperti itu. Artinya ini kemurahan Tuhan lewat orang-orang yang dipilihnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tapi yang paling penting adalah dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang luar biasa. Perkataannya selalu berkat, menguatkan, menghiburkan, meneguhkan, bahkan memuliakan Yesus. Karena dia selalu katakan apapun penyakit orang, dia hanya berdoa in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus. Nama Yesus ditinggikan, nama Yesus diagungkan, nama Yesus dimuliakan, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang dia tinggikan selalu. Sehingga banyak terjadi mujizat. Jadilah teladan dalam perkataanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Pastor Andi Simon itu sampai didatangin dari Brimob, dari TNI, dari pejabat, dari orang terkenal, sampai orang-orang yang tidak terpandang, datang semua kepada dia. Dan orang-orang semua dekat dengan dia. Kenapa? Karena dia memiliki perilaku atau tingkah laku yang baik. Tingkah lakunya itu mencerminkan kasih Tuhan. Ada kasih Yesus di dalam dia. Dia selalu berlaku baik, ramah kepada semua orang tanpa pandang bulu. Nggak pandang dia miskin, nggak pandang dia kaya, nggak pandang dia punya jabatan, nggak pandang dia orang miskin, orang gelandangan, atau siapapun. Dia tidak pandang. Siapapun yang datang, dia dengan ramah menyambut. Nggak ada, oh karena ini bupati, oh karena ini polisi, oh karena ini tentara, oh ini pejabat, oh ini pengusaha banyak uang, oh ini orang miskin. Enggak, semua dia sambut dengan sama. Inilah perilaku yang benar dalam kita menjadi teladan dalam tingkah laku. Amin. Jadi yang pertama kita harus menjadi teladan dalam perkataan. Yang kedua harus menjadi teladan dalam tingkah laku. Yesus tingkah lakunya seperti apa? Dia selalu pergi dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota. Dia masuk keluar ke kampung dan dua desa. Bahkan dia masuk keluar ke bait Allah. Dia terus perilakunya itu apa? Dia memberitakan Injil, Injil Kristus, Injil kerajaan Allah, Injil keselamatan. Itu yang dia beritakan, kebenaran. Kemudian yang kedua, dia menghibur orang-orang yang sedih. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia juga memberi makan orang-orang yang lapar. Dia terus melepaskan orang-orang yang terikat. Bahkan yang mati dia bangkitkan. Inilah perilaku yang benar, seperti yang dilakukan juga oleh rasul-rasul. Dan sekarang ini yang juga terkenal adalah Pastor Andi Simon. Dan banyak lagi pendeta-pendeta. Tapi yang lagi viral ini Pastor Andi Simon. Tapi teladan yang terutama adalah Yesus. Setiap pagi dia bangun. Masih pagi-pagi buta sebelum ayam berkokok, dia sudah bangun. Kenapa dia bangun? Dia pergi memisahkan diri dari murid-muridnya. Karena waktu itu dia selalu kemanapun tidur bersama murid. Kemudian setelah itu dia pagi-pagi buta, antara jam 1 atau jam 2 sebelum ayam berkokok, dia sudah memisahkan diri dari murid-muridnya. Dia pergi menyendiri untuk berdoa kepada Bapa di surga. Itu teladan perilaku yang luar biasa yang dia tinggalkan untuk kita tiru, kita taati, kita lakukan. Yaitu intim untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Ini perilaku yang luar biasa yang sampai hari ini sulit sekali ditiru oleh orang-orang, terutama pengikut Kristus seperti kita, yang disebut hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Kita jam 1 sekarang ini malah ada yang belum tidur. Jam 2 malah ada yang belum tidur. Karena apa? Terlalu sibuk dengan gadget, dengan laptop, dengan masalah pekerjaan-pekerjaan. Apalagi yang di kota-kota besar, malah mereka
Bahkan baru pulang kerja jam 12 sampai di rumah. Atau jam 1. Tapi Yesus jam 1 atau jam 2 pagi, sebelum ayam berkokok, dia sudah memisahkan diri untuk berhubungan, berkomunikasi, bergaul dengan Bapa di sorga. Ini teladan perilaku yang luar biasa yang harus kita ikuti. Kita ikuti, kita lakukan. Karena tadi, barang siapa mengatakan ia ada dalam Kristus, ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus hidup seperti itu teladannya, perilakunya demikian. Kemudian setelah selesai berdoa, pagi-pagi dia sudah mengajak murid-muridnya untuk pergi. Tidak diam, dia harus pergi dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari pelosok sampai ke pedalaman. Dia pergi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Injil keselamatan dia harus sampaikan. Itu teladan perilaku yang luar biasa yang harus juga kita ikuti sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, Yesus juga meminta kepada kita untuk menjadi teladan dalam kasih. Hari-hari ini kasih semakin dingin. Hari-hari kasih semakin beku. Kenapa? Orang tidak lagi saling mengasihi. Teman dengan teman tidak lagi saling mengasihi. Bawahan dengan atasan tidak lagi saling mengasihi. Bahkan pendeta dengan pendeta tidak lagi saling mengasihi. Gereja dengan gereja tidak lagi saling mengasihi. Kakak dengan adik tidak lagi saling mengasihi hanya karena masalah warisan. Anak dengan orang tua tidak lagi saling mengasihi karena orang tuanya sudah jompo, dia merepotkan, menyusahkan, sudah tidak lagi saling mengasihi. Hubungan semakin dingin. Tapi Yesus, dia tetap mengasihi. Bahkan dia memberikan teladan yang luar biasa. Dia mengasihi orang-orang berdosa, seperti saya, seperti kita, dan seperti dunia ini yang sudah berdosa. Karena firman Allah katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Yesus mau datang bersahabat dengan dosa dan menjadi dosa karena kita dan karena dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mau bersahabat dengan dunia. Dia bahkan mau datang ke dunia, bahkan dia mau mati untuk dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bayangkan luar biasa, Yesus mau menjadi dosa. Dia dipaku di atas kayu salib, dan segala kutuk dan dosa dunia, sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh sudah dipikul, ditanggungkan ke dalam tubuhnya di atas kayu salib. Yesus mau menjadi dosa untuk menyelamatkan kita. Dia menunjukkan kasihnya. Dan ini kasih yang luar biasa, yang tidak ada satu manusia pun dapat melakukannya. Kasih Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia, kepada Yesus, tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Oh, dahsyat kasihnya Yesus. Dia bukan sekedar ngomong doang seperti kita cuma ngomong, aku mengasihi engkau. Tetapi ketika dia sudah ini, kita mulai, dia sudah jelek, mulai kita gosipin, kita mulai tinggalkan dia. Nah, Yesus tidak. Dia bilang, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Karena apa? Karena Yesaya 43 ayat 4 katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yesus begitu mengasihi kita. Oleh itu teladan. Teladan yang harus kita lakukan juga. Seperti Yesus mengasihi kita, orang-orang yang berdosa, untuk dia selamatkan. Kita juga harus menjadi teladan dalam kasih kita. Kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, kepada kakak, adik, saudara, bahkan kepada semua orang, bahkan kepada musuh-musuh kita. Kita harus tetap mengasihi. Amin. Kita harus menjadi teladan. Yang ketiga adalah jadi teladan dalam kasih. Seperti Yesus sudah memberikan teladan kepada kita, mengasihi seluruh dunia ini, dan dia mau mati untuk dunia ini, supaya dunia ini diselamatkan. Amin. Kita adalah anak-anaknya, oleh itu kita harus juga mengikuti teladannya. Kemudian
dalam kesetiaan. Kita harus menjadi teladan dalam kesetiaan. Ini yang keempat. Kita harus menjadi teladan dalam kesetiaan kita. Yesus dia setia, bahkan setia sampai mati di atas kayu salib. Amin. Teladan kita yang luar biasa adalah Yesus. Dia datang ke dunia, dia tinggalkan tahtanya, dia tinggalkan kemuliaannya, dia tinggalkan semuanya, dia turun ke dunia, dia menjadi manusia, lahir di kandang domba untuk mati bagi kita dan bagi dunia ini. Dan dia taat, setia sampai dia katakan, sudah selesai. Dan dia terakhir katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Wow. Ini teladan kesetiaan. Kita harus setia. Pertama, setia kita kepada orang tua, kita setia kepada pasangan, kita setia kepada gereja, kita setia kepada keluarga, kita setia kepada negara, kita setia kepada Yesus. Seperti Yesus juga setia sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Amin. Itu teladan yang Yesus berikan, dan kita harus menjadi teladan juga. Seperti Yesus sudah menjadi teladan, kita pun harus menjadi teladan bagi dunia ini. Amin. Yang kelima, harus menjadi teladan dalam kesucian. Saudaraku, biarpun orang di sekeliling kita berbuat dosa, kita tetap harus menjadi teladan dalam kesucian. Kesucian perkataan, kesucian perilaku atau perbuatan, kesucian kasih, kesucian kesetiaan, dan kesucian atau kekudusan hati, pikiran, hidup kita ini. Kita harus cari teladan seperti Yesus. Dia sampai akhir tetap menjaga kesuciannya. Dia tidak tidak satu pun dia melanggar kekudusan. Dia tetap kudus sampai akhirnya dia menjadi kutuk oleh karena dosa dunia ketika dia dipaku di atas kayu salib. Dan semua dosa, kutuk, kelemahan, dan juga sakit penyakit seluruh dunia sudah ditimpakan ke dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dia tetap menjaga hatinya, pikirannya, perkataannya, kasihnya, semuanya dia tetap kudus. Dia tidak pernah bersalah di hadapan Tuhan. Sehingga sekalipun dia sudah menyerahkan nyawanya, dia mati dan dikuburkan, hari yang ketiga dia hidup kembali. Karena dia sudah suci dari awal sampai akhir. Dan sekarang dia ada di sorga. Dia kudus, tidak ada sedikit pun cacat celah. Saat dia datang ke dunia menjadi manusia sekalipun, dia tidak sedikit pun melakukan dosa. Dia tetap kudus dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Yesus tidak sekalipun berbuat dosa. Walaupun dia hidup sebagai manusia, hidup di dalam daging, dia tidak satu kali pun buat dosa. Dia tetap suci, kudus, karena dia Tuhan, dia Allah, dan dia adalah teladan kita. Oleh itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga harus hidup menjadi teladan dalam kesucian, dalam kekudusan. Baik hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan juga seluruh hidup kita. Kita harus tetap kudus di hadapan Tuhan. Karena apa? Yesus sudah memberikan teladan itu kepada kita, dan dia sanggup. Oh saudara, Bapak Ibu katakan, ya iya dia Tuhan. Saudaraku, Yesus saat itu adalah manusia sejati. 100% dia manusia, tetapi dia 100% Tuhan. Dia merasakan lapar, haus, sakit, dia merasakan semuanya. Tapi dia tetap bisa menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan atau tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kekudusan. Dia tetap kudus, tidak melakukan dosa sekalipun dia hidup di dalam daging. Tetapi Yesus menjadi dosa, Yesus menjadi terkutuk karena dosa kutuk yang ada di dalam saya, karena dosa dan kutuk dunia. Yesus telah menjadi kutuk. Dia rela menjadi kutuk. Dia dipaku di atas kayu salib, menjadi terkutuk, menjadi berdosa karena segala kelemahan kita, sakit penyakit kita, dosa dan kutuk kita sudah ditanggungkan di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dan dia tidak melakukan dosa, tapi dosa kita yang ditanggungnya. Haleluya, itu teladan yang Yesus berikan kepada kita. Oleh itu saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga harus tetap menjadi teladan. Menjadi teladan dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita atau tingkah laku kita, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Karena Yesus sudah memberikan teladan itu. Dan tidak ada alasan bagi kita katakan, Pak, saya masih hidup dalam daging.
Saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu tidak benar, itu pembenaran. Yesus pun hidup di dalam daging, tapi dia bisa tetap suci. Dia tetap kudus, dia tetap setia, dia tetap kasih. Dia tetap dalam perbuatan tingkah laku tidak melakukan dosa. Apapun dalam hidupnya, dia tidak melakukan dosa. Satu kali pun dia tidak pernah melakukan dosa. Dia tetap menjaga kesucian dan kekudusannya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini firman hari ini yang mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita harus menjadi teladan sebagai anak-anak Tuhan, karena Yesus sebagai guru kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Allah kita, sebagai Bapa kita yang kudus, guru yang maha agung, itu telah memberikan teladan kepada kita. Dan kita harus menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang gelap itu. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi minta kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus untuk kita diberi kekuatan supaya kita menjadi seperti Kristus. Seperti pujian, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Seperti pujian ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menjadi seperti Yesus. Kita harus menjadi seperti Yesus. Yesus sudah memberikan teladan, kita juga harus memberikan teladan. Kita harus jadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Kita harus jadi teladan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima